Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati 'Allamil Ghuyub. Karangan Syekh Muhammad Amin Kurdi. Halaman 510. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita berhenti di sini. Waqala alaihi salatu wassalam, dan berkata oleh Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha lam yakhluq khalqan abghada ilaih minad dunya. Sesungguhnya Allah itu tidak menciptakan ia akan satu makhluk yang lebih benci kepadanya Allah. Yang lebih benci kepadanya Allah maknanya yang paling Allah benci. Minad dunya, dari dunia. Allah menciptakan makhluk tapi Allah benci kepada makhluk itu, itulah dunia. Wa annahu mudh khalaqaha lam yandur ilaiha, dan bahwa sungguhnya Allah semenjak menciptakan ianya Allah akannya dunia, tidak melihat ia kepadanya dunia. Tidak peduli. Rawahul Hakim. Sama Ustaz, ini versi cetak ini sama, 510. Ya, paling beda-beda 2 halaman. Ustaz lihat di judulnya Zammid Dunia, ya. Kitab tercelanya dunia. Waqala, dan berkata ianya Nabi, "Lau kanatid dunya tadhinu 'indallahi janahu ba'udatin." Jikalau adalah dunia itu bernilai ia di sisi Allah. Jikalau adalah dunia itu bernilai ia di sisi Allah, bernilai ia jinaha ba'udah, akan satu sayap nyamuk. Masaqa minha kafiran, niscaya tidak memberi minum ianya Allah darinya dunia akan seorang kafir, syurbata ma'in, akan seteguk air pun. Ya, andaikan dunia bernilai, katanya, nggak akan Allah berikan kepada musuhnya, yaitu orang kafir. Seteguk air pun nggak akan diberikan. Tapi justru secara fakta, orang kafir banyak yang kaya, kan gitu. Karena memang tidak bernilai. Yang tidak bernilai biasanya diberikan secara boros. Itu. Rawahu Tirmidzi wa Dhiya, meriwayatkan akan ini hadis oleh Tirmidzi dan Dhiya. Waqala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda li Ibni Umar, bagi Ibni Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia itu seolah-olah kamu itu gharib, orang asing, perantau, ya. Au abiru sabil, atau orang yang melewati jalan. Melewati jalan. Jangan tinggal di jalan, kan? Melewati saja. Nggak mungkin kita membangun rumah di jalan yang kita lewati, ya kan? Karena dia hanya sifatnya sementara. Jadilah kamu di dunia itu seolah-olah kamu itu gharib, orang asing, perantau, au abiru sabil, atau orang yang melewati jalan saja. Wa'dud nafsaka minal mauta, hitung olehmu, anggap olehmu akan dirimu dalam kalangan orang-orang yang mati. Nah, jadi kita menganggap seolah-olah sudah mati walaupun masih hidup. Wa idza asbahat nafsuka faiza asbahat nafsuka bila masuk waktu pagilah oleh dirimu. Nah, gitu maknanya. Idza asbahat kan dakhala fi sabah. Idza asbahat nafsuka, bila masuklah atau tibalah dirimu di waktu pagi. Fala tuhaddisha, maka jangan engkau bisikkan akannya diri bil masai, dengan sore hari. Makna jangan engkau bisikkan akannya diri dengan sore hari. Ketika engkau berada di pagi hari, jangan membayangkan masih bisa hidup di sore hari. Enggak. Siapa tahu entar sore kamu udah meninggal. Jadi jangan panjang angan-angan. Enggak. Nah, karena kalau kita masih membayangkan masih hidup besok, semua pekerjaan kita tunda, kan? Dan itu ujungnya nanti taubat pun kita tunda. Wa iza amsat, bila berada di waktu sore ianya dirimu, fala tuhaddisha bis sobah, maka janganlah engkau bisikkan kepadanya diri bis sobah, dengan pagi hari. Jangan membayangkan masih bisa bangun pagi. Siapa tahu tidur panjang. Wa khudh min sihhatika lisaqamika, ambil olehmu dari sehatmu untuk sakitmu. Maknanya gunakan masa sehat.
Fakhudh, ambil olehmu min sihatika dari sehatmu, lisaqamika untuk sakitmu. Wa min syababika liharamika, ambil olehmu dari mudamu untuk tuamu. Wah, ini yang sering kita sia-siakan ya. Masa muda dianggap ya harus berpoya-poya lah, santai lah, buang-buang waktu. Wah. Nah, padahal kalau kita buang-buang waktu di masa muda, pas tua babak belur. Mestinya gercep lah bahasa sekarang ya. Gerak cepat di waktu muda kita udah kerja keras. Insya Allah di waktu tua bisa santai nih. Fokus saja kita. Ini nggak bisa kita fokus saja kita harus kerja juga. Kami syababika. Ambil olehmu dari mudamu liharamika untuk tuamu. Wa min faragika li syughlika, dan dari waktu senggangmu, waktu kosongmu, li syughlika untuk kesibukanmu. Ya, kita isi waktu. Memang Masya Allah, nikmat terbesar itu waktu. Waktu itulah umur kan. Banyak kita menyanyiakan waktu. Nikmatani maghbunon kasirun minan nas ya. Ada dua nikmat yang membuat manusia banyak tertipu. Yaitu waktu kosong dan waktu sehat. Wa min hayatika liwafatika, dan ambil olehmu dari hidupmu untuk wafatmu, untuk matimu. Fa innaka la tadri masmuka gadan. Karena sesungguhnya engkau tidak tahu masmuka, apa itu namamu esok. Kita nggak tahu nama kita besok, mungkin sudah berubah menjadi mayit. Ya. Hari ini kita bernama Abdullah, besok nggak disebut Abdullah lagi karena nggak bergerak, disebut mayit atau jenazah. Nah, Masya Allah. Rawahud Tirmidzi, meriwayatkan akan ini hadis oleh Tirmidzi. Waqala, dan Nabi bersabda, innal mu'mina baina makhafataini, sesungguhnya orang beriman itu ada ia di antara dua ketakutan. Dua ketakutan. Baina ajalin kad madha khutima alaih, antara ajal yang telah berlalu ianya ajal, yang dikhatamkan akan dia di atasnya ajal. Wa baina ajalin kad baqiya la yadri mallahu sani'un fihi. Makhafataini, sesungguhnya orang beriman itu berada di antara dua ketakutan. Baina ajalin, antara ajal yang qad madha, yang telah berlalu ianya ajal, yang telah dikhatamkan, ditetapkan ya, akan dia di atasnya ajal. Maknanya mudah-mudahan ya, pertama kan umur kita sudah ditentukan oleh Allah kan. Wa baina ajalin qad baqiya, dan di antara ajal yang sungguh tersisa ia, la yadri, yang ia tidak tahu, mallahu sani'un fi, apa itu Allah, yang tidak tahu ia, ma bermula apa itu, bermula Allah itu yang akan berbuat ia padanya ma. Ini rada susah ibaratnya. Yang pertama, di satu sisi ajal kita sudah ditetapkan, kan kita nggak tahu itu apakah umur kita masih ada apa enggak. Secara fakta sekarang kita masih hidup, dan di antara ajal yang masih tersisa, yang ia tidak tahu apa yang akan Allah buat untuknya dalam masa itu. Nah, maknanya kita nggak tahu lah ketentuan Allah umur kita berapa, kita nggak tahu, bisa jadi besok kita meninggal kan. Jadi di antara berapa waktu lagi yang tersisa untuk kita ke depan, kita juga nggak tahu. Nah, itu yang menakutkan. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya bergegas, berarti gunakan apa yang ada. Falyakhudhil 'abdu min nafsihi li nafsihi. Maka hendak mengambil oleh si hamba dari dirinya untuk dirinya. Wa min dunyahu li akhirati, dan dari dunianya untuk akhiratnya. Gunakan waktu yang ada, gunakan segala peralatan yang ada untuk akhirat. Wa min syabibati qoblal kibar. Maka hendak mengambil oleh si hamba dari mudanya sebelum tua. Wa minal hayati qoblal mauti, dari hidup sebelum mati. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, dan bermula demi alladzi, walladzi demi alladzi nafsu Muhammadin biyadih, yang bermula jiwa Muhammad itu dalam kuasanya. Ma ba'dal mauti min musta'tab, tidak ada sesudah kematian, tidak ada dari tidak ada sesudah, tidaklah sesudah kematian, min musta'tab, dari musta'tab. Apa makna musta'tab? Tempat kembali. Tidak ada, tidaklah sesudah kematian itu musta'tabid, tempat kembali. Sesudah meninggal nggak bisa kembali lagi ke dunia. Musta'tab ini mubtada, Arabnya mubtada. Manafi ba'dal mauti khabar muqaddam, min zaidah nih. Sering zaidah min sesudah nafi ya. Apalagi majrurnya nakirah nih, cukup syaratnya.
Jadi musta'tab ini mubtada muakhar. Mudah-mudahan seperti itu. Wala ba'da dunya min darin ilal jannati wan nar, dan tidaklah sesudah dunia dari negeri, dari rumah kecuali surga dan neraka. Artinya di akhirat cuma ada dua tempat. Kalau enggak surga ya neraka. Ya. Sebenarnya kata para ulama sebelum kita meninggal pun kita sudah bisa menduga ini kita surga apa neraka. Udah bisa kan? Walaupun yang sebenarnya itu memang urusan Allah. Tapi Allah memberi gambaran dalam Quran. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. Bahwa fi aisyatin radiyah kan gitu. Kita bisa mengukur nih selama hidup nih banyak kebaikan apa banyak keburukan. Banyak amal saleh atau banyak amal toleh. Nah, jadi secara zahir bisa lah dihukum. Tapi pada hakikatnya apakah amal kita makbul atau tidak kan itu urusan Allah kan. Tapi artinya kita bisa hati-hati sekarang ini kita banyak banyak melencengnya. Udah kita mulai luruskan kembali. Niat kita selama ini tidak ikhlas atau kurang ikhlas sudah bisa kita mulai meluruskan kembali kan. Itu cara untuk selamat. Waqala, dan Nabi bersabda, man asbaha wa dunya akbaru hammihi falaisa minallahi fi syai'. Barang siapa yang bangun subuh ia, padahal bermula dunia itu yang paling besar keinginannya. Man asbaha, barang siapa yang bangun subuh ya, ini kelihatan nih asbaha tam di sini. Man asbaha, barang siapa yang berada di waktu pagi ia. Wa dunia, padahal dunia itu akbaru hammihi, itu yang paling besar cita-citanya. Baru bangun pagi udah mikirin dunia misalnya. Falaisa minallahi fi syai'. Maka tidaklah ia di sisi Allah itu dalam sesuatu. Enggak punya nilai di sisi Allah. Wa alzamallahu qalbahu arba'a khisalin. Dan melazimkan, makna melazimkan, menetapkan, menyematkan oleh Allah qalbahu ke dalam hatinya arba'a khisalin, 4 perkara. Baru bangun. Memang kita pedagang gitu, Ustaz. Memang ya, mungkin kita bukan pedagang yang soleh ya. Bahkan dalam tidur pun mikirin dagang. Kalau darah kita diperiksa, golongan darah dagang. Itu kalau kita dagang. Masya Allah. Serius banget dagang. Siang malam mikirin barang untuk memenuhi permintaan pelanggan misalkan. Bukan dilarang dagang kan. Nah, tapi ini caranya. Caranya. Ketika dagang, mikirin dagang. Kalau nggak dagang, jangan mikirin dagang. Ini ceritanya baru bangun pagi, yang dipikirkan dunia saja. Maka Allah sematkan kepada hatinya 4 perkara. Hamman la yang kati'un habadan. Hamman. Nah, kegundahan ya. Ini kan mirip-mirip nih. Akbaru hammihi. Hammihi kan. Ini hammihi ada bermakna keinginan, ada bermakna kegundahan. Hamman. Ya, hamman la yang kati'un. Ah, atau di sini begini, bukan kesedihan nih. Ini keinginan juga kita artikan nggak apa-apa. Barang siapa yang berada di waktu subuh ya, padahal dunia itu paling besar keinginannya, cita-citanya dunia kan. Maka tidaklah diisi Allah dalam sesuatu. Dan menyematkan oleh Allah kepada hatinya 4 perkara. Pertama, haman juga. Keinginan yang tidak putus-putus ya darinya selama-lama. Misalkan kita artikan keinginan ya bisa aja kan. Karena memang kita banyak keinginan ya keinginan kita nggak ada habis-habisnya. Ini kalau kita artikan haman keinginan. Coba kita coba dulu. Wasyughlan la yatafarraqu minhu abada, dan kesibukan yang tidak selesai ya darinya, kesibukan selama-lama. Sibuk terus kan? Ada urusan terus nih. Wa faqran la yabghi, la yabghi. Ini ada yang hilang kayaknya Ustaz. Ada yang hilang ini. Ada yang hilang karena ini bukan la jazam ini kan. La nafi, tapi kenapa 3 huruf ini? Baga ya bagi. Faqran la ya bagi. Ini rada aneh Ustaz. Bentar Ustaz ya. Coba saya cari, ada teks satu lagi ini tanwirul qulub. Sama enggak kira-kira? Ini saya nggak bisa memaknai ini. Kurang, kayak ada yang kurang kalimatnya.
Ini cetakan jadul ini. Mudah-mudahan kadang apa namanya? Kadang ada bisa membantu ibaratnya. Tapi halamannya beda. Bentar saya. Sudah yang bisa bantu memaknain tadi. Cetakan lama beda halaman. Ya kan? Ini salah dari wafakran la yablughu. La yablughu yang benar, Ustaz. Berarti benar ini, lebih benar kitab lama, Ustaz. Nah, ini wafakran la yablughu. Dan kefakiran yang tidak bisa menggapai ya ghinahu akan kayanya kefakiran abadan selama-lama. Jadi kekayaan yang kita harapkan nggak pernah kita capai. Iya, hilang hilang ya beluru, hilang lama. Hilang lam aja udah kacau Ustaz, maknanya keder kita ini. Kalau kita lihat kamus jadi aniaya kan. Ini lebih keren berarti pakai kitab ini ya. Cuma ini tulisannya ini apa kuning. Wa fakran la yablughu ghina ya abadan wa amadan la yablughu muntaha. Dan harapan yang tidak bisa menggapai ya akan ujungnya harapan selama-lamanya. Harapan kita tak kunjung tergapai. Tapi ada juga yang tergapai, Ustaz. Ya, banyak kan cita-cita keinginan tercapai. Nah, Rawahut Tabarani. Nanti besok ini kita ulang lagi ya. Kita cari caranya dulu yang mantap. Haman di sini apa maknanya? Apa kegundahan yang tidak putus-putus ianya kegundahan darinya seorang selama-lamanya. Dan kok bisa haman kadang bermakna keinginan kah? Kadang bermakna kesedihan, kegundahan. Memang dalam ayat dia keinginan. Wala taj'al akbara hammina kah? Wala taj'alid dunya akbara hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan dunia sebagai keinginan kami paling besar. Jangan. Ya. Wala taj'alid dunya akbara hammina wa mablagha ilmina. Jangan pula engkau memberi kami ilmu terlalu banyak. Puncak pengetahuan tentang dunia. Kan? Wala tusallit alaina. Ya, la yablughu. Nah, berarti Ustaz. Kita Ustaz benar itu. Yablughu. Benar. Gak apa-apa Ustaz. Biasalah. Kesalahan kecil kan. Ini menunjukkan yang menulisnya manusia kan. Kerja manusia pasti ada cacatnya. Baik Ustaz. Kita lanjutkan. Ini ada syair nih. Kita coba usahakan memaknai syair. Syairun. Ini satu syair. Da'il hirsa 'alad dunya wa fil 'aishi fala tatma. Ya. Tinggalkan olehmu akan kerakusan di atas dunia. Tinggalkan olehmu akan kerakusan di atas dunia dan akan kerakusan dalam kehidupan. Jangan rakus-rakus, hidup biasa aja. Nah, fala tatma, maka janganlah engkau tamak. Nah, atau di sini ini wafil aisy. Ini kita potong di sini kan. Tinggalkan olehmu akan kerakusan di atas dunia. Wafil aisy fala tatma. Maka janganlah engkau tamak dalam kehidupan. Boleh juga kan? Dalam kehidupan maka engkau jangan tamak. Wala tajma' minal mali fama tadri liman tajma'.
Janganlah engkau mengumpulkan dari harta. Fama tadri. Maka engkau tidak tahu untuk siapa engkau kumpulkan. Ya, untuk ahli waris, Ustaz. Untuk ahli waris kita kumpulkan. Kalau kita punya ahli waris, kalau enggak ya untuk baitil mal. Makanya kata para ulama, ya sebelum kita meninggal, dunia sebenarnya enggak tercela kalau benar penggunaannya kan. Kalau pengen dunia ikut bersama kita, sebelum kita pergi, kita kirim duluan kan gitu kata penceramah Ustaz. Kalau kita pergi, waris kita belum tentu mengirimnya untuk kita kan. Ya paling ya 7 hari lah. 7 hari masih ingat. 14 hari kalau di Aceh. Kemudian 30 wah. Kemudian 40, kemudian 100, kemudian setahun. Nah, kemudian 1000. Setahun. Nah, ini kita kirim duluan dia. Lakukan bangun jalan mungkin untuk kemanfaatan kaum muslimin ya. Bangun pondok, bangun jembatan segala macam. Wakaf ini itu. Fama tadri karena engkau tidak tahu liman tajma untuk siapa engkau kumpulkan. Fa inna rizqa maksum karena sungguhnya rezeki itu dibagikan. Wa su'udzanni la yanfa. Bermula buruk sangka itu tidak bermanfaat ya. Buruk sangka. Kadang kita buruk sangka kepada Allah. Kenapa hidup kita penuh derita banget ya? Enggak manfaat. Akan dosa besar nih buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka kepada manusia aja. Dosa. Fakirun kullu dhi hirsin. Fakirlah setiap orang yang rakus. Ya, fakirlah setiap orang yang rakus. Orang yang rakus, walaupun banyak aset, dianggap fakir. Ghaniyun kullu man yaqna. Kayalah setiap orang yang qanaah ya. Orang yang qanaah itu orang kaya. Ya man bidunya huistagal. Wahai orang-orang yang dengan dunianya sibuk ia. Qad gharrahu tulul amal. Sungguh telah menipu akan nyaman oleh panjangnya angan-angan. Masya Allah kan ini. Ya man bidunya huistagal. Qad gharrahu tulul amal. Walam yadhal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Senantiasa ia dalam kelalaian. Walam yazal. Tidak hilang-hilang ia. Senantiasa ia dalam kelalaian hatta dana. Hingga mendekat minhu kepadanya al-ajalu oleh ajal kematian. Lalai terus hingga mati. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Kematian itu datang ya secara tiba-tiba. Al-mautu bermula kematian itu datang ya secara tiba-tiba. Nggak ada pengumuman terlebih dahulu. Tapi kadang-kadang ada surat yang dikirim kan. Nah, seperti kita udah tua, rambut udah putih, gigi udah cepot, kulit udah kendor kan itu Rasulul Maut katanya ya. Utusan kematian. Ada tanda-tandanya. Mas secara umum kadang datangnya tiba-tiba. Karena banyak juga yang sehat meninggal ya. Al-mautu ya'ti baghtatan. Bermula kematian itu datang ya secara tiba-tiba. Wal qabru sundukul amal. Dan kubur itu menjadi kotak amal. Artinya apa yang kita amalkan itulah yang bersama kita dalam kubur. Isbir ala ahwaliha la mautun illa bil ajal. Bersabarlah kamu atas kengeriannya kubur ya. Atau kengeriannya kematian. Kemana kembali dhamir? Mudah-mudahan ke kubur ya. Sabar olehmu atas ahwaliha, kengeriannya kubur. Tapi kubur. Dakar. Sabar olehmu atas kengeriannya kubur. La mautun illa bil ajal. Tidak ada kematian kecuali dengan ajal. Ya, nah itu. Nggak ada syarahnya nih syair nih. Cocok nggak maknanya? Ya, kembali ke kubur. Ya, kita niat makabir ya. Kubur dalam arti makabir jamak nggak apa-apa. Karena nggak ada yang lain kecuali dunia di sini kan. Bersabarlah kamu atas kengerian-kengerian atau kesengsaraannya dunia. La mautun illa bil ajal, tidak ada kematian kecuali dengan ajal. Ya, itulah syair ya, syair. Lanjut. Bismillah. Waqala rajulun li Ali bin Abi Thalib. Berkatalah oleh seorang laki-laki bagi Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Semoga memuliakan oleh Allah akan wajah beliau. Sif lana dunia. Sifati olehmu bagi kami akan dunia wahai Sayyidina Ali. Qala beliau berkata, Ma asifu lakum min darin. Tidak aku sifati bagi kamu dari tempat tinggal, dar rumah.
Ma asifu. Ma asifu atau ma asifu lakum min dari. Ma asifu lakum min dari. Atau gini, ini kita jadikan mungkin khabar nih, udah cocok ya. Lekat asap. Masya Allah, mehan asap. Apa sih? Jadi mudah-mudahan ini begini nih. Ma asifu ini jadi khobar nih. Jadi khobar ya. Biar cocok sama siaknya. Ini coba saya baca ulang. Seorang laki-laki berkata bagi Imam Ali bin Abi Thalib. Siflana, jelaskan olehmu bagi kami akan dunia. Kala beliau berkata, ma asifu lakum min dar. Berarti, hadza ma asifu lakum min dar kan? Ini adalah sesuatu yang aku sifati, yang aku jelaskan untukmu dari tempat tinggal. Dar di sini maknanya dari dunia. Hada. Ma'asifu ini adalah sesuatu yang akan aku sifati, yang akan aku jelaskan untukmu min darin dari dunia. Inilah sifat dunia. Mudah-mudahan begitu. Man soha fiha ma amina. Barang siapa yang sehat ia di dalamnya dunia, dia tidak aman. Orang yang sehat pun tidak tentu selamanya aman. Nah, justru banyak orang sehat kan kalau kurang uang katakanlah masih galau aja kan. Nah, padahal kesehatan sangat bernilai. Inilah sifat dunia. Sehat pun masih belum aman. Waman sokima fiha nadima. Dan orang-orang yang sakit ia di dalam dunia, niscaya sedih ya atau menyesal ya. Nadima kan. Yang sehat nggak merasa aman, yang sakit menyesal. Waman iftaqara fiha hazina. Dan bermula orang-orang yang miskin ia di dalam dunia hazina gundah ya. Waman istaghna fiha futina. Dan orang-orang yang kaya ia di dalam dunia futina terfitnah ia. Terfitnah ya. Mananya orang kaya pun banyak godaan. Banyak maksiat-maksiat yang hanya bisa dilakukan oleh orang kaya kan. Nah, negeri yang ajaib. Sebat lagi. Mana tadi Akhi Nurjaya? Masih ada sebat lagi. Sebatang. Fi halaliha hisabun. Dalam halalnya dunia itu ada hitungan juga. Ada hisab. Ada pertanggungjawaban. Ada pemeriksaan. Wa fi haramiha iqabun. Dalam keharamannya itu ada siksa. Nah itulah gambaran tentang dunia. Karena memang Sayyidina Ali terbukti orang zuhud kan. Beliau memang miskin. Tapi tetap bekerja. Wa an Utsman radhiyallahu an dan dari Utsman radhiyallahu anhu hammud dunya dzulmatun. Menginginkan dunia atau gundah gulana terhadap dunia dzulmatun fil qalbi itu kegelapan di hati. Hammul akhirat menginginkan akhirat atau gundah mikirin akhirat nurun fil qalbi itu nur dalam hati bisa menerangkan hati. Nah, itu terjemahan bebasnya. Faqala Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar berkata, "Izzud dunya bil mal." Bermula kemuliaan dunia itu dengan harta. Wa izzul akhirah bi masalil amal. Kemuliaan akhirat itu dengan soleh-soleh amal. Kemuliaan dunia dengan harta kan? Memang begitu. Nah, seperti pepatah kemarin kan? Nah, zahaban nasu ilaman lahu zahabun. Zahaban nasu. Pergilah manusia kepada orang yang dia memiliki emas. Zahaba dengan zahabun kan dekat-dekat ya. Jadi orang yang memiliki emas itu banyak dikunjungi oleh orang-orang. Maknanya, nah itulah kemuliaan dunia kan. Nah, man laisa lahu zahabun falam yadhhabun nasu ilaih. Orang yang nggak punya apa-apa, maka dia nggak punya teman kata. Itu dunia bilma, kemuliaan dunia itu dengan harta, wa idzul akhirah, kemuliaan akhirat itu bimasalil amal dengan amal-amal yang soleh. Syairun ini satu syair. Syair mulu. Ara talibat dunya wa in tala umruh wa nala minad dunya sururan wa an'uma. Aku melihat akan pencari dunia sekalipun lamalah umurnya. Wa nala sekalipun mendapati ia dari dunia sururan akan kegembiraan wa an'uma dan kenikmatan-kenikmatan. Bagaimana saya melihat pencari dunia kabanin bana bunyanahu seperti seorang tukang bangunan banen isim fa'il. Bana yabni banen. Kabanen seperti orang yang membangun seperti seorang tukang bana bunyanahu yang membangun ia akan bangunannya. Faqamahu maka menempati ia
akannya bangunan. Falamma stawa ma qad banahu, maka manakala telah tegaklah akan apa yang telah membangun ia akannya, maka hadama runtuh ia. Nah itu kata syair ya. Saya melihat pencari dunia sekalipun panjang umurnya, sekalipun dia mendapati dari dunia akan kegembiraan dan nikmat, tapi nikmat itu ada akhirnya, kan? Ada habisnya. Seperti seorang yang membangun. Yang membangun ia akan bangunannya, fa'aqamahu, maka menempati ia akannya bangunan. Maka manakala bangunan itu telah tegak, maka manakala tegaklah ma yang telah membangun ia akannya, maka hadama runtuh ya. Maknanya selamanya selalu ada akhirnya, kan? Oke lah di masa muda kita bisa makan yang enak-enak kan gitu. Kalau kita sanggup beli, begitu kita tua memang makanan pun terbatas. Yang manis-manis nggak boleh lagi. Ya, ada penyakit apa namanya? Diabetes. Nah, itu. Ada akhirnya. Ala innamad dunya ka ahlami naimin, ketahui olehmu hanya saja bermula dunia itu seperti mimpinya orang yang tidur. Ka ahlami naim, mimpi orang yang tidur, mimpi enggak nyata. Wa ma khairu aisyin la yakunu bidaim. Mana cara memaknainya? Wa ma khairu aisyin. Ketahuilah hanya saja dunia itu ka ahlami naimin, seperti mimpi orang tidur. Dan tidak itu khairu aisyin, terbaik-baiknya hidup. Mudah-mudahan kita jadikan khobar ya. Dunia itu seperti mimpi orang tidur. Wa ma khairu aisyin. Dan dunia itu tidaklah sebaik-baik kehidupan. Nah, ini rada gimana cara memaknainya nih? Biar kita paham maksudnya. Wa ma khairu aisyin la yakunu bidai. Tidaklah sebaik-baik kehidupan. Itu tidak ada ia dengan yang abadi. Nggak paham. Kalau kita jadikan mubtada nggak paham. Kalau khabar paham. Ketahuilah dunia itu ke ahlami naib. Dunia itu pertama seperti mimpi orang yang tidur. Ya kan? Wa ma khairu aisyin. Dan dunia itu tidaklah sebaik-baik kehidupan. La yakunu bidaim. Dunia itu tidak ada ia dengan yang abadi. Ya, kalau begitu mudah-mudahan kita paham kan? Namanya mimpi. Mimpi juga sifatnya sebentar. Bukan kehidupan terbaik. Nah, kalau mimpi itu ya kehidupan yang baik kan di alam nyata, bukan dalam mimpi ya. Nah, kemudian dunia itu juga enggak abadi. Dan mimpi pun tidak abadi. Ta'amal, berpikirlah olehmu idza manilta bil amsi ladzatan. Ta'amal idza manilta, berpikirlah kamu ketika kamu menggapai. Ini mad ya, zaidah sering sesudah idza tiada amal ya. Ta'amal idza nilta. Berpikirlah kamu ketika engkau telah menggapai bil amsi, kemarin hari, ladzatan, akan satu kelezatan. Wa afnaitaha, dan engkau telah memfanakan, menghabiskan akannya kelezatan. Hal anta illa kahalin. Bukankah engkau, tidaklah engkau kecuali itu seperti orang yang bermimpi. Ketika engkau menggapai di kemarin hari akan satu kenikmatan, ladzatan wa afnaitaha, dan engkau telah menghabiskannya, tidaklah engkau kecuali seperti orang yang bermimpi. Ini maknain sendiri ya. Maknain sendiri. Syarah sendiri. Kebanyakan syair nih, Syekh Amin nih. Kitab beliau kebanyakan syair nih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ashi. Barang siapa yang bangun pagi ia, wa huwa, padahal dia yashku, mengeluhkan ia. Syaku, syaka yashku syakwah, mengeluhkan. Mengeluhkan ya. Barang siapa yang bangun pagi ia, wa huwa yashku, padahal ia mengeluhkan ya dhiqal ma'ash, akan sempitnya kehidupan. Faka'annama yashku rabbahu, maka seolah-olah mengeluhkan ia akan Tuhannya. Ini dianggap protes kepada Tuhan ya. Protes kepada Tuhan. Tapi mengeluh tidak selamanya, mengeluh atau mengadu di sini tidak selamanya dilarang kan. Nah, karena kita boleh mencari sebab kepada kita punya teman-teman yang kita percayai dia bisa membantu kita, boleh kita mengungkapkan persoalan kita, siapa tahu dia bisa membantu kan. Nah, cuma kalau para nabi mengeluhkan langsung kepada Tuhan, kayak Nabi Yakub, innama ashku basi wa huzni ya ilallah, aku adukan
kegundahanku, kesedihanku kepada Allah. Nah, tapi dalam bab musahabah kayak dalam kitab Ihya kan, nggak apa-apa kalau kita sakit, kita keluhkan ke dokter gitu, karena dokter bisa kasih solusi kan. Jangan keluhkan ke orang yang nggak ada hubungan, malah membuat kita makin menderita. Kita bilang ke teman kita, saya sakit, saya juga sakit sama kan. Tapi yang intinya di sini barang siapa yang berada di waktu pagi ya padahal ia mengeluhkan akan sempitnya kehidupan. Pakaan nama yashkur rabbah seolah-olah dia mengeluhkan Tuhannya. Waman asbaha li umuri dunia hazinan. Barang siapa yang bangun pagi ia. Nah, bagi urusan dunia itu yang sedih, yang gundah. Li umuri dunia muta'ala kepada hazinan. Barang siapa yang bangun pagi ia itu yang sedih, yang gundah bagi urusan dunia. Faqad asbaha sakhitan Allah. Maka sungguh telah bangun pagi ia itu yang marah ia kepada Allah. Ya. Pagi-pagi kita udah sedih mikirin dunia kan? Itu kita sedang marah kepada ketentuan Allah. Wa man tawadhu'a li ghaniyyin li ghinah. Barang siapa yang tawadhu ia bagi orang kaya karena kekayaannya. Ini kait ini. Tawadhu'a li ghaniyyin. Tawadhu untuk orang kaya li ghinah karena kekayaannya. Dhahaba sulusa dineh. Niscaya hilang, pergilah 2/3 dari agamanya. Rawahu Tabrani. Hilang 2/3 agama, tinggal 1/3. Qala berkata ianya Nabi, ad-dunya mal'unatun, dunia itu terlaknat, terkutuk. Mal'unun ma fiha, terkutuk juga apa-apa yang ada di dalamnya dunia. Illa ma kana lillahi minha, kecuali ma yang ada ianya ma untuk Allah darinya dunia. Kecuali dunia-dunia yang kita persembahkan untuk Allah. Kecuali dunia-dunia yang mendukung kita untuk akhirat kita. Nah, rahu Abu Naim wa Tabarani. Padahal dunia nggak bersalah ya. Dunia kan benda mati kan secara umum. Tapi nggak boleh dimaknain zahir di sini. Dunia, dunia dalam arti benda mati itu sebenarnya tidak terlaknat. Karena benda itu tidak terlaknat, benda tidak bersalah, ngapain dilaknat kan? Ya, dunia dalam arti apapun di sini umum ya. Apapun yang bisa melalaikan kita, menjauhkan kita dari Allah kan itu dunia. Nah, apapun yang bisa membantu kita untuk dekat kepada Allah itu dianggap akhirat. Nah, itu dunia dalam arti seperti itu. Dunia itu terkutuk, maknanya apapun yang bisa menjauhkan kita dari Allah itu terkutuk. Bukan dunia dalam arti bumi dan isinya kan? Apa salahnya dunia dikutuk? Ya, karena dalam Al-Quran itu yang dikutuk itu selalu orang, itu orang-orang jahat. Wailul lil mukadzibin, mukadzibin kan? Wailul lil mutaffifin, orang yang mengurangi timbangan. Wailul likulli humadzatil lumadah, selalu orang, bukan benda. Faman aradallahu ayyattakhidahu waliyan. Barang siapa yang menginginkan oleh Allah bahwa menjadikan oleh Allah akan nyaman walian sebagai wali, karrahahu ilaihi dunya. Niscaya membuat benci hanya Allah kepada nyaman akan dunia. Wali Allah berarti nggak cinta dunia. Wa waffaqahu lil a'mali shalihati. Dan memberi taufik oleh Allah kepada nyaman untuk melakukan amal-amal yang soleh. Wa sahhalaha alaih. Dan memudahkan oleh Allah akannya amal soleh. Wasahalaha, memudahkan oleh Allah akannya amal soleh untuk nyaman. Mudah dalam melakukan amal soleh kan? Kama waqa'a li ba'dihim, sebagaimana ma yang terjadi ya bagi sebahagian mereka. Ini cerita nih. Sebagaimana ma yang terjadi ya nyama bagi sebahagian mereka. Ada cerita. Fa innahu kharaja yatasayyadu fi bariyati. Sesungguhnya sebahagian itu keluar ia yatasayyadu berburu ia fi bariyatin di perkampungan, bariyah, kampungan di daratan atau di hutan. Dia berburu. Wa idzan syabbun rakibun asadan wa haulahu sibaun. Tiba-tiba itu seorang pemuda yang menunggangi ia akan singa dan di sekelilingnya pemuda itu sibaun, ada binatang buas. Coba kita lihat cerita ini bagaimana ya. Ini belum sempat saya baca soalnya.
Wa idza syabun atau wa idzan syabun, idzan fujaiyah, tiba-tiba itu seorang pemuda yang menunggangi ia akan seekor singa. Wa haulahu dan di sekelilingnya pemuda tadi ada siba binatang buas kan. Falamma ra'athu ibtadarat nahwahu. Maka manakala melihat akannya, kenapa mu'annas Ustaz? Maka manakala melihat ia, ini rada aneh, maka manakala melihat ianya pemuda, nggak cocok. Manakala melihat ianya binatang buas akannya pemuda. Binatang buas ini ngomong, manakala melihat ianya binatang buas akannya pemuda. Ibtadarat nisya bersegera ianya binatang buas ke arahnya pemuda. Mendekat ke arahnya pemuda. Fadzajaraha maka menghardi akannya binatang buas oleh pemuda. Sumakala kemudian berkata ianya pemuda, ma hadhil ghaflah, apa itu ini kelalaian? Istaghalta bihawaka. Bihawaki engkau sibuk dengan hawa nafsumu an ukhraka dari akhiratmu. Wabilladzatika dan dari kelezatanmu dari melayani Tuhanmu. Gak cocok ini ya. Apa ada yang hilang ini? Kenapa si baon? Coba Ustaz bantu. Sebagaimana yang terjadi bagi sebahagian mereka, bahwa sungguh hal dan sya'an, atau bahwa sungguhnya sebahagian, keluar ia, kata sayadu berburu ia di daratan. Waizan tiba-tiba seorang pemuda yang menunggangi ia akan singa dan di sekitarnya pemuda itu ada binatang buas kan. Falamma ra'athu, kenapa mu'annas? Siapa yang melihat? Masya Allah, ini ada kendala ini. Gak tahu ini domirnya kembali kemana. Sama, wa idza bisyab, ini bisyabin ada pakai ba. Wa idza bisyabin rakibin asadan wa haulahu sibaun falamma ra'athu ibtadarat nahwahu. Ini nggak tahu nih siapa yang melihat kok perempuan. Ada yang bisa bantu teman-teman? Kenapa dhamir tiba-tiba jadi muannas? Masya Allah, ini terkendala ini. Kita santai dulu ya. Haula keman. Haula keman. Gak ada aman di sini. Gak ada aman Ustaz. Sebagaimana yang terjadi bagi sebahagian mereka. Maka bahwa sungguh sebahagian itu keluar ia, berburu ia, fibariyah kan, di hutan lah. Maka tiba-tiba seorang pemuda yang menunggangi Asad dan di sekelilingnya pemuda paling dekat. Di sekeliling pemuda itu ada Siba. Yang paling dekat manakala melihat ianya Siba. Binatang buas melihat akannya pemuda. Bersegera ianya binatang buas nahwahu ke arahnya pemuda. Maka menghardi akannya binatang buas oleh pemuda. Kemudian berkata ianya pemuda. Nah, mungkin Siba ini bukan binatang buas apa? Apa orang ini? Nah, coba Ustaz, kerahkan segala ilmu nahu. Liar memang kan? Gak ada makna lain ya? Ya, itu. Mana Ustaz Abu Jindan? Bantu Ustaz. Masih ada Ustaz Abu Jindan? Nggak paham ini. Ini mestinya orang di sini kan? Dan di sekitarnya pemuda tadi ada si Baon. Ini kan binatang buah nih si Ba kan? Nah, maka manakala melihat ianya si Ba, akannya pemuda bersegera ia nahwahu ke arahnya pemuda. Maka mencela akannya Siba oleh pemuda tadi. Kemudian pemuda itu berkata, "Mas hadil ghaflah, apa itu ini kelalaian? Istaghal tabi hawaka. Engkau sibuk dengan keinginanmu dari akhirat. Atau engkau lupa. Kau sibuk. Istaghal tak sibuk dengan hawa nafsumu jauh dari akhiratmu.
Wabiladzatika engkau sibuk dengan kelezatanmu an khidmati maulaka dari melayani Tuhanmu. A'taqad dunya memberikan ianya Allah kepadamu akan dunia litasta'ina biha agar engkau tertolong, maknanya agar engkau terbantu dengannya dunia ala khidmatihi kepada melayaninya Tuhan. Faja'altaha dari'atan listighali anhu, maka engkau jadikan akannya dunia sebagai jalan listighali untuk sibuk jauh darinya Tuhan. Summa kharajat ajudun. Kemudian keluarlah oleh seorang nenek-nenek. Ya, kharajat ajudun. Kemudian keluarlah seorang nenek-nenek. Biyadiha syurbatu ma'in. Yang di tangannya itu ada seteguk air. Seteguk air. Maka keluarlah oleh nenek-nenek. Biyadiha di tangannya nenek itu syurbatu ma'in seteguk air. Fasyaroba. Kan ada aneh nih. Maka minum ia. Nggak paham nih ceritanya nih. Siapa yang minum air? Pemuda. Nah, maka minum ianya pemuda. Wana walahu ini nenek ajut ini gini. Ajut itu dia bisa untuk nenek, bisa untuk pakai. Biasanya kita ketahui maknanya dengan melihat domernya. Karena ya diha di sini berarti kan ajus, kan? Nenek berarti. Kemudian keluarlah nenek-nenek di tangan nenek itu ada seteguk air. Fasyariba, maka minum ianya nenek mestinya kan? Kenapa fasyariba bukan fasyariba? Mestinya fasyaribat, maka minum ianya nenek, wana walahu dan memberikan ianya nenek akannya pemuda, akannya air kepadanya pemuda. Pemuda ikut minum, fasa'alahu, maka bertanya ianya pemuda, nggak paham. Ini cerita ini rada aneh ini ya. Ini mungkin saya yang nggak paham, bukan kitanya kan. Nggak boleh kita menyalahkan kita, kan? Tapi kacau ini domernya. Keluarlah nenek di tangan nenek ada seteguk air. Fasyariba minum ianya pemuda. Dan wana walahu memberikan ianya pemuda akannya air kepada siapa? Fasa'alhu anha maka bertanya ianya enggak paham tentangnya nenek. Faqala pemuda itu berkata hiya dunia. Dianya itu dunia yang diwakilkan untuk melayaniku. Enggak paham nih cerita aneh. Dan bukan enggak nyambung ya. Ini mungkin kalau ada teman-teman yang paham bagian ini. Dhamirnya rada kacau dalam penglihatan saya. Nah, ini poin ini berarti tinggalkan dulu ya. Kita lihat besok. Kita maknain syair sedikit lagi. Amma balagaka anallah lamma khalaqa qala apakah tidak sampai kepadamu oleh sesungguhnya Allah manakala menciptakan ya Allah akannya dunia qala Allah berkata man khadamani barang siapa yang melayani ya akan aku fakhdimihi maka khadam olehmu layani olehmu hai dunia akan nyaman wa man khadamaki fastakhdimi barang siapa yang melayani ia akan engkau hai dunia fastakhdimi nah maka jadikan pelayan olehmu akannya. Maknanya orang yang melayani Allah, dunia akan melayaninya. Orang yang melayani dunia, maka dia akan diperbudak oleh dunia kan? Fastakhdimi. Maka jadikan khadam olehmu hai dunia akan nyaman. Fakharaja anid dunia, maka keluar ia dari dunia wasalaka tariqa dan menempuhi akan tarikat wasara minal abdal dan jadi ia dari wali-wali abdal. Tapi secara umum ini saya nggak paham nih cerita ini. Nah, ia domer ke ajus. Domer syaribah ini Ustaz. Kemudian keluarlah ajus. Biadiha yang di tangan ajut itu ada syurbatu ma'in seteguk air. Fasyariba maka minum ia. Siapa yang minum? Pemuda tadi ya. Pemuda tadi. Maka minum ianya pemuda. Wana walahu dan memberikan ianya pemuda akannya air kepada siapa? Fasa'alahu maka bertanya ia. Siapa yang bertanya? Kepadanya pemuda. Ini udah paham nih. Coba ulang lagi ya. Ulang lagi. Kemudian keluarlah seorang nenek, di tangan nenek ada seteguk air, maka minum ianya pemuda. Ini pemuda dilayani oleh nenek tadi ya.
Wana walahu dan memberikan ianya pemuda akannya air ke ba'duhum berarti ya. Fasa'alahu maka bertanya ianya ba'duhum kepadanya pemuda tentangnya nenek. Tadi kan kisah di atas ba'duhum kan sebahagian orang keluar berburu. Tiba-tiba dia melihat seorang pemuda. Nah ini kita ringkas dulu hampir paham nih. Maka bertanya ianya ba'duhum kepadanya pemuda tentangnya nenek. Nenek itu siapa? Faqala pemuda itu berkata, "Hiyad dunia, nenek tadilah dunia. Wukilat yang diwakilkan akannya dunia untuk melayaniku." Nah, itu dunia tadi, dia melayaniku. Ini kayak mau paham ini kan. Tinggal dikit lagi, coba bantu. Iya, ya, ya, ya. Paham mudah-mudahan ya. Jadi kelihatannya beliau pengen menggambarkan orang yang taat kepada Allah, alam semesta akan patuh kepadanya kan. Hingga binatang buas pun melayaninya. Ya, coba ini udah mau nyambung nih. Saya ulang lagi ya. Kama waqa'a li ba'dihim sebagaimana yang terjadi ya bagi sebahagian mereka. Fa'innahu sesungguhnya sebahagian itu keluar ia berburu ia di perkampungan. Ada sekelompok orang berburu. Fa'izan wa'izan dan tiba-tiba syabun rakibun seorang pemuda yang menunggangi ia akan singa. Maknanya sebahagian orang ini melihat seorang pemuda yang sedang menunggangi singa. Wahaulahu sibaon dan di sekelilingnya pemuda tadi ada binatang buas. Ya. Tinggal ini falamma ra'athu. Maka manakala melihat ia, siapa yang melihat? Apakah binatang? Ya, benar-benar. Ini begini maknanya. Manakala melihat ianya, manakala melihat ianya binatang buas, bukan akannya pemuda berarti akan ba'dhum ya. Binatang buas ini pengawal laki-laki tadi melihat orang-orang berburu. Manakala melihat ianya binatang buas akannya ba'dhum, ibtadarat bersegera ianya binatang buas nahwahu ke arahnya pemuda. Ah, kayak lapor nih. Binatang buas tadi melihat ada orang masuk hutan kan, sedang berburu kan. Dia lapor ke pemuda. Itu ada orang yang berburu. Lebih kurang begitu kan. Fadzajaraha syabu. Maka menghardi akannya binatang buas oleh pemuda tadi. Ngapain sibuk-sibuk kan ngurusin orang kan gitu lebih kurang. Semakala kemudian pemuda tadi berkata kepada pengawalnya binatang buas tadi. Mahadhil ghaflah, apa itu ini kelalaian? Ishtaghalta bihawaka, engkau sibuk dengan keinginanmu dari akhiratmu, dengan kelezatanmu dari melayani Tuhan. Atakat dunia, tapi kayak kurang nyambung ya. Memberikan ya Allah kepadamu akan dunia agar litas ta'ina agar engkau gunakan, engkau tertolong dengannya dunia atas melayaninya. Faja'altaha maka engkau jadikan akannya dunia zari'atan sebagai jalan untuk sibuk menjauh darinya Tuhan. Summa kharajat ajuzun kemudian keluarlah oleh seorang nenek-nenek. Di tangannya nenek-nenek ada seteguk air. Fasyariba maka minum ianya pemuda, minum air yang ada di tangan nenek. Wana walahu dan memberikan ianya pemuda akannya air kepadanya ba'duhum. Fasa'alahu maka bertanya ianya ba'duhum kepada pemuda anha tentangnya nenek. Siapa nenek tadi? Ya, kok kayak jadi pelayanmu? Faqala pemuda itu berkata, hiya dunia, nenek itulah dunia. Wukilat diwakilkan akan dianya. Dunia atau nenek dari bikhidmati untuk melayaniku. Amma balagaka apakah tidak sampai kepadamu oleh annallah bahwa sungguh Allah lama khalaqaha manakala menciptakan ya Allah akannya dunia qala Allah berkata man khadamani Allah berkata kepada dunia barang siapa yang melayani ia akan aku fakhdimi maka layani olehmu hai dunia akan nyaman waman khadamaki barang siapa yang melayani ianya orang akan engkau hai dunia fastakhdimi maka perbudak olehmu hai dunia akan nyaman. Mananya jadikan khadam olehmu hai dunia akan nyaman. Fakharaja anid dunia. Maka keluar ianya ba'duhum dari dunia. Ba'duhum kita artikan ya. Wasalaka tariqah dan menempuh ia akan jalan tariqah. Wasara minal abdal dan jadi ia dari wali-wali Allah. Tapi cerita ini ya namanya juga cerita kan. Lebih kurang begitu nih. Ya. Tapi belum mantap nih, belum mantap. Di segi nahunya belum mantap. Biarin. Amma tara kaifa yubliya amma tara kaifa yublinal jadidani wa nahnu nal'abu fi sirrin wa i'lani
La rakana yarkunu. La tarkunanna ila dunya wa ni'matiha fa inna awtanina laysat bi awtani. Apakah engkau tidak melihat bagaimana telah membuat usang? Yubli, abla yubli, membuat usang, membuat kita jadi habis. Apakah tidak engkau lihat bagaimana membuat usang akan kita oleh al-jadidani? Jadidani maknanya siang dan malam, dua yang baru. Artinya siang dan malam, dia terus berjalan tanpa menunggu kita, membuat kita usang dari muda menjadi tua, itu maknanya. Apakah engkau tidak melihat bagaimana membuat usang akan kita oleh jadidani, oleh siang dan malam? Wa nahnu nal'abu, padahal kita itu bermain fisirin dalam kesendirian wa i'lani dan dalam terang-terangan. Kita sibuk bermain, tiba-tiba kita sudah usang aja, udah tua. La tarkunanna, janganlah engkau cenderung kepada dunia wa ni'matiha dan kepada nikmatnya dunia. Kenapa? Fa inna autanana, karena tanah air kita yang sebenarnya laisat bi autani. Karena tanah air kita yang sungguhnya tidak ada ianya tanah air itu dengan tanah air. Jadi dunia ini bukan tanah air kita yang sebenarnya. Bukan tempat tinggal kita yang abadi. Wa'mal li nafsika min qablil mamati. Beramallah untuk dirimu sebelum kematian. Fala taghrurka kasratu ashabin wa ikhwani. Jangan menipu akan engkau oleh banyaknya teman-teman dan saudara. Karena semua akan meninggalkanmu. Hingga bayangmu pun akan meninggalkanmu di tempat yang gelap. Masya Allah. Bagaimana Ustadz Ma'akil? Ya, iya, Siba. Dikit lagi. Ya, Masya Allah. Udah mau sejam juga ini. Waruya fil asari, diriwayatkan dalam asar, inna masalal mu'min, sesungguhnya perumpamaan orang beriman di dunia, dalam dunia itu kama sali janinen. Itu seperti janin fi batni ummihi, di kandungan maknya. Manusia orang beriman di dalam dunia seperti janin di kandungan maknya. Idza kharaja min batniha baka. Apabila keluar ianya janin dari perut maknya, baka menangis ia ala makhrajih. Nangis ia di atas keluarnya. Waktu lahir bayi nangis kan? Seolah-olah kan nggak mau lahir, pengen tetap di kandungan ibu. Seolah-olah bayi lahir menangis, ya kan? Menangis atas kelahirannya, keluarnya. Seolah-olah kan dia nggak mau lahir, pengen tetap di dalam. Hatta idza ra'at du'a lam yuhibba ayarji'a ila makane. Hingga apabila melihat ia akan cahaya. Melihat ia akan cahaya, cahaya yang ada di bumi ini. Lam yuhibba, nisya tidak suka ia ayarji'a ila makane, bahwa kembali ia ke tempatnya. Begitu bayi itu sudah melihat cahaya dunia, nggak mau kembali lagi ke kandungannya. Ini kayaknya beliau pengen menggambarkan ketika kita udah masuk kubur nanti nggak mau kembali lagi ke dunia. Nggak mau lagi kembali ke dunia. Kita sekarang di dunia nih. Begitu kita meninggal, orang menangis, bukan kita yang menangis. Orang menangis sedih kan. Mereka pengen kita jangan meninggal dulu. Kita masuk kubur. Begitu kita melihat kenikmatan kubur, kalau kita orang soleh, kita nggak mau kembali lagi ke dunia. Tapi kalau kita nggak soleh, kan kita minta kembali dalam ayat kan. Laula an akhartani ila ajalin karib kan. Fa asaddaka wa akum minas solihin. Wa kadzalikal mu'minu, demikian juga orang beriman, yajza'u minal mauti, gundah ia, takut ia dari kematian. Fa idza afdha ila rabbih, apabila sampai ia kepada Tuhannya, lam yuhibba ayyarji'a ila dunya, niscaya tidak suka ia bahwa kembali ia ke dunia lagi. Kama la yuhibbul janinu ayyarji'a ila batni ummih, sebagaimana tidak sukalah oleh janin bahwa kembali ia ke perut maknya ya. Hada fil mu'minil mu'ridi anid dunya. Ini berlaku pada orang beriman yang berpaling ia dari dunia. Al-muqbili alal akhirah, yang menghadap ke akhirat. Kalau kita nggak menghadap ke akhirat, ya justru pengen balik lagi, ngari lihat siksa kubur. Ya, Masya Allah. Mana titiknya nih? Masya Allah. Udah jangan kita lihat titik, kita baca aja sampai ketemu titik. Waqila li Ibrahim bin Adham, dikatakan orang bagi Ibrahim ibni Adham radhiyallahu anhu, idna bima yanfa'una.
Wa'adha ya'idu wa'iduna. Nasihati olehmu akan kami bima. Dengan sesuatu yang memberi manfaat ia kepada kami. Faqala, maka Ibrahim bin Adham berkata iya. Amin, amin. Faqala, maka berkata Ibrahim, idza ra'aitumun nasa masyghulina bi amri dunya fashtaghilu bi amril akhirati. Bila kamu melihat manusia itu yang disibukkan masyghulin maf'ul ra'aitum kedua. Idza ra'aitumun nas, bila kamu melihat akan manusia masyghulin akan yang disibukkan dengan urusan dunia, fashtaghilu, maka sibuklah kamu bi amril akhirah dengan urusan akhirat. Melakukan hal sebaliknya. Wa idza ishtaghalu bi tadhyini dhawahirihim, apabila mereka sibuk dengan menghiasi zahir-zahir mereka, fashtaghilu, maka sibuklah kamu bitazyini bawatinikum, dengan menghiasi batin-batin kamu. Nah, ya. Wa idza ishtaghalu bi'imaratil basatini, dan bila mereka sibuk dengan membangun kebun-kebun, basatin jamak bustan, bustanul arifin. Idza ishtaghalu, bila mereka sibuk bi'imaratil basatin, dengan membangun kebun-kebun, wal qusuri, istana-istana, fashtaghilu antum bi'imaratil quburi, maka sibuklah kamu, antum penguat, maka sibuklah kamu bi'imaratil qubur, dengan membangun kubur. Membangun kubur dengan amal soleh kan. Wa idza ishtaghalu bi'uyubin nas, bila mereka sibuk dengan aib-aib manusia, fashtaghilu bi'uyubi anfusikum, maka sibuklah kamu dengan aib-aib kamu sendiri. Wa idza ishtaghalu bi khidmatil makhluqin, bila mereka sibuk dengan melayani makhluk, fashtaghilu bi khidmatil khaliq, maka sibuklah kamu dengan melayani pencipta, Rabbil khalaiqi ajmain, pemilik makhluk seluruhnya. Nah, itu nasihat Syekh Ibrahim bin Adham. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kopi pun sudah habis kan? Sudah di bagian akhir nih. Cuma lanjutkan dikit lagi selesai syair ini. Ada syair lagi di bawah. Wa'lam ya akhi, ketahui olehmu wahai saudaraku, annal laila wan nahara la yarji'an. Bahwa sungguh siang dan malam, bahwa sungguh malam dan siang itu tidak kembali keduanya. Kalau dia udah berlalu ya enggak balik lagi. Kemudian ada malam lagi, itu malam yang lain kan, bukan malam sebelumnya. Artinya waktu itu la yatawaqqafu. Waktu itu enggak pernah berhenti, dia berjalan terus berjalan, enggak peduli kita. Yang sudah pergi tak akan pernah kembali. Wal amala la ya'udu, bahwa sungguh amal itu tidak kembali ia. Wa taliba hasisun, dan bahwa sungguh orang yang mencari itu hasis. Apa makna hasis? Haus. Dua. Al-mautu musri'un, kematian itu cepat. Apa makna hasis? Ustaz, coba cari makna hasis. Lupa makna hasis. Tapi ada itu ya, kitab Tangkihu Qaulil Hasis ya. Hasis. Bergegas ya, hasis bergegas. Ya, bersemangat. Bersemangat ya. Ketahui olehmu wahai saudaraku bahwa sungguh malam dan siang itu layar ji'ani, tidak kembali keduanya. Wal amala la ya'udu, amal itu tidak kembali ya. Wa talibah hasithun, dan bahwa sungguh orang yang mencari itu bergegas ya. Jadi talib di sini maknanya kematian ya. Al mautu musri'un ya. Jadi kematian itu bisa datang kapan saja. Jadi bahasa kinayah ini. Sesungguhnya pencari yang mencari kita itu sangat bergegas ya, enggak peduli kan kita sudah beramal atau belum. Walaila wan nahara yasri'ani fi hadmi nafsika, dan bahwa sungguh malam dan siang itu buru-buru keduanya dalam merobohkan dirimu. Wa fana'i umruka, dalam menghabiskan umurmu. Wa inqidai ajalika, dalam melewatkan ajalmu. Maknanya siang dan malam ya terus berjalan tadi kan. Enggak peduli kan. Nah, umur kita bakal berakhir. Fala tatma'inna hatta ta'lama aina maskanuka. Maka janganlah engkau merasa tenang
hatta ta'lama hingga engkau meyakini aina maskanuka, di mana itu tempat tinggalmu, surga atau neraka. Nah, maka jangan engkau merasa tenang, jangan tenang bersantai-santai di dunia ini. Hatta ta'lama hingga engkau yakin aina maskanuka, di mana itu tempat tinggalmu, wa masiruka, di mana itu tempat kembalimu, wa mustaqarruka, di mana itu tempat tetapmu nanti, wa manziluka, di mana itu rumahmu nanti. Fantur li nafsika, maka perhatikan olehmu bagi dirimu. Waqdi ma fataka, dan qadakan olehmu akan ma yang luput ia kepadamu, apa yang tertinggal masih ada waktu qada. Ya, laksanakan dengan baik ya, ulang. Waqdi ma anta qadin min amrika, lakukan olehmu, qadakan olehmu, tunaikan olehmu akan apa yang bermula engkau itu akan menunaikannya min amrika, dari urusan. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Faka'annaka bil qiyamati qad qamat, seolah-olah engkau di kiamat itu sungguh. Faka'annaka faka'annaka sesungguhnya engkau bil qiyamati, dengan kiamat, qad qamat sungguh telah terjadi ianya kiamat. Ya, faka'annaka bil qiyamati qad qamat. Sesungguhnya engkau itu di kiamat yang sungguh telah terjadi ianya kiamat. Wa bin nafsil ammarati waqad lamat, waqad lamat. Ini bahasa rada berat nih. Sesungguhnya engkau dengan nafsu ammarah. Kenapa pakai waw di sini? Tadinya nggak pakai waw, kamat mestinya nggak pakai waw. Sesungguhnya engkau dengan nafsu ammarah, terhadap nafsu ammarah sungguh telah lamat, telah tercela ia. Wan faja'at ainun, dan wan faja'at, telah sakitlah oleh mata. Lama namat, yang telah lama tidur ianya mata. Wa nuhirat qulubul usah wa qad hamat, dan telah disembelih akan hati-hati pelaku maksiat, wa qad hamat, dan sungguh telah kehausan ianya hati. Enggak paham nih. Masya Allah. Ini kelas berat maknanya. Ya, padahal memang wow hal ini. Sesungguhnya engkau terhadap nafsu amarah, nafsu yang suka memerintahkanmu melakukan keburukan, padahal sungguh telah mencela ianya nafsu. Ya, jadi barangkali maksudnya nafsu amarah sudah menjadi nafsu lawamah. Wan faj'an ainon, dan telah sakitlah oleh mata, tolama namat, yang telah lama tidur ianya mata, wanuhirat qulubul usah, dan disembelih akan hati-hati pelaku maksiat, yang sungguh telah kehausan ianya hati. Enggak paham ini. Harus kita tanya ke masyaikh ya, apa makna ini? Syair, ya, syair lagi nih, syair lagi. Gadan, gadan, besok. Tawaffan nufusu. Besok matilah oleh jiwa-jiwa. Gadan, esok hari. Tawaffan nufusu. ah, Matilah oleh jiwa-jiwa. Maka sabat akan apa yang diusahakan ianya jiwa. Wayah sidud dzari'una ma zara', dan akan memanen oleh orang-orang yang menanam akan apa yang mereka tanam. In ahsanu ahsanu li anfusihim. Jika mereka berbuat baik, nah, niscaya mereka telah berbuat baik untuk diri mereka. Wa in asa'u fabi'sa ma sana'u. Dan jika mereka berbuat buruk, fabi'sa ma, maka buruklah apa yang mereka buat. Fallahu dzu rahmatin wa dzu karami. Maka bermula Allah itu pemilik rahmat dan pemilik kedermawanan. Wa in jahilna fahilmuhu yasa'. Dan jika kita jahil, kita tidak tahu, fahilmuhu, maka bermula kasih sayangnya Allah itu yasa'u, luas ia. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, faktubnal yauma fi mala'in. Tulislah olehmu akan kami pada hari ini fi mala'in, dalam sekumpulan orang. Dalam sekumpulan orang, tamasaku, yang mereka berpegang bil kitabi, dengan kitab, fantafa'u, maka mereka pun dapat manfaat. Wa aghnina, kayakan olehmu akan kami. Wa'fu an jarimatina, maafkan olehmu ya Allah dari dosa-dosa kami. Wamnun, beri karunia olehmu ya Allah, bi amnen, dengan keamanan, fa innana durra, maka sesungguhnya kami itu durra, orang yang tunduk, tawadu,
tadarruk kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Ini doa nih. Masya Allah, kagak ada titik-titik ini Ustaz. Wah, dari dikit lagi nih titik. Dikit lagi ya. Dikit lagi. Bersabar Ustaz, dikit lagi. Walaupun banyak kekurangannya ini, ya selesaikan. Fagtanim ya akhi, maka jadikan ghanimah olehmu. Mana jadikan ghanimah? Ghanimah kan harta rampasan kan, fagtanim kan. Manfaatkan. Manfaatkan dengan baik. Fagtanim ya akhi, maka manfaatkan olehmu wahai saudaraku, matal qanafa'ahu ba'da mautika. Akan apa yang engkau jumpai akan manfaatnya sesudah kematianmu. Madum tahaya, selama tetaplah engkau itu yang hidup. Maknanya selama kita hidup, gunakan atau lakukan hal-hal yang manfaatnya kembali ke kita sesudah kita mati ya. Fagtanim. Fagtanim, gunakan dengan baik. Ya akhi, wahai saudaraku, matalka, akan sesuatu yang engkau temui akan manfaatnya sesuatu sesudah kematianmu. Kapan engkau irtanim? Madum tahayan, selama engkau hidup. Fa'inna, kenapa selama hidup kita harus menggunakan semuanya dengan baik? Fa'inna man mata ingkata amalu. Karena orang-orang yang mati ya, niscaya putuslah amalnya man. Nah, wafata amaluh, dan luputlah oleh harapannya. Kalau sudah mati kan nggak bisa mengulang kembali. Karena orang yang mati itu putuslah amalannya, wafata amaluh, hilanglah, luputlah harapannya. Wahukka nadamuh, dan dipastikan akan penyesalannya. Watawala huznuhu wahammuh, dan terus-teruslah kesedihannya dan kegundahannya. Fastalif mingkalaka, fastalif mingkalaka, fastalif, ya. Fastalif, fastalif. Apa makna fastalif? Dahulukan ya. Salafa kan, salaf ini dari salafa tadi. Nah, salafa kemudian dibawa ke wazan ifta'ala, fastalif, maka dahulukan olehmu ya. Sama-sama Ustaz Muhammad ya. Ini saya juga santri Ustaz nih, belajar memaknai. Fastalif. Jadi dari salafa ini. Salafus saleh ya. Maka dahulukan olehmu, mingka, darimu, ulaka, untukmu. Jadi dahulukan apa yang memang bermanfaat untuk kita di akhirat. Fastalif. Dahulukan olehmu dari kamu untukmu. Wa'lam annahu sayati alaika zamanun tawilun. Ketahui olehmu bahwa sungguh hal dan sya'an itu sayati alaika, akan datang kepadamu oleh zamanun tawilun. Zaman yang panjang banget, yang lama banget. Wa anta tahtal ardi, dan padahal engkau itu berada di bawah bumi. La yumkinuka an tatakarraba ila maulaka bisyai, yang tidak memungkinkan akan engkau oleh bahwa engkau mendekat kepada Tuhanmu dengan sesuatu. Artinya kita akan berada di dalam kubur dalam masa yang lama kan? Dan di waktu kita dalam kubur nggak mungkin kita mendekat kepada Allah dengan amalan, karena bukan tempat beramal di sana. Hanya menunggu kan? Menunggu dari masa Nabi Adam sampai sekarang. Ya, ketahui olehmu bahwa sungguh hal dan sya'an itu sayati alaika zamanun tawil, akan datang kepadamu oleh zaman yang lama. Wa anta tahtal ardi, padahal engkau ketika itu berada di bawah bumi. La yumkinuka, yang tidak memungkinkan akan engkau anta takarroba, oleh bahwa engkau mendekat kepada Tuhanmu dengan sesuatu apapun. Balka nadzalika zamanu hadiran baina yadaika, bahkan adalah demikian waktu itu hadir di antara hadapanmu. Wa in tala umruka mahma tala, sekalipun panjanglah umurmu betapapun panjang ia. Fa innahu yamdi, maka sesungguhnya umur itu berlalu ia ka asra'a, seperti lebih cepat min lahdatin, dari sekejap saja. Maknanya memang nggak terasa kan? Tahu-tahu kita udah tua aja. Ya. Wa in tala umruka, sekalipun panjanglah umurmu, mahma tala, betapapun panjang ianya umur, fa innahu yamdi, sungguhnya umur itu berlalu ia ka asra'a, seperti lebih cepat min lahdah, dari sebentar saja. Bijami'i ma fihi, dengan semua ma yang ada ia dalamnya umur, semuanya akan hilang. Min ni'amin wa ghairih, dari kenikmatan dan dalam lainnya kenikmatan. Ka'annahu adghasu ahlam, seolah-olah umur ya, seolah-olah umur itu adghasu ahlam, itu bunga mimpi, bunga tidur. Adghasu ahlam, bunga mimpi. Satu apa nih? Adghasu ahlam hiya ru'a allati la yasihu ta'wiluha, mimpi-mimpi yang tidak sahlah oleh ditakwilnya mimpi, ikhtilatiha, karena kacau.
Mimpi yang nggak bisa diterjemahkan. Ya, bunga tidur lah. Jadi seolah-olah kehidupan ini kayak kayak mimpi. Tahu-taunya kita udah tua, udah punya anak, udah punya cucu, Pak. Tinggal menunggu waktu. Syi'run ya, ini terakhir nih panjang banget syair. Masya Allah. An-nafsu tabki 'ala dunya wa qad 'alimat anna salamata fiha tarku ma fiha. Bermula nafsu itu menangis ia di atas dunia. Waqad alimat, padahal tahu ianya nafsu bahwa sungguh keselamatan dalam dunia itu tarku ma fiha, itu meninggalkan apa yang ada dalamnya dunia. Bermula nafsu menangis ia di atas dunia. Nah, ini kalau kita terjemahkan ya kita banyak keinginan lah kan. Kadang kita menangisi ini tidak tercapai, itu tidak tercapai. Waqad alimat, padahal nafsu itu tahu bahwa sungguh keselamatan dalam dunia itu tarku ma fiha, meninggalkan apa yang ada dalamnya dunia. La dara lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha. Tidak ada rumah bagi seseorang sesudah kematian yang akan ia tempati akannya rumah. Illa allati kana qablal mauti yabniha. Kecuali rumah-rumah yang ada ia sebelum kematian membangun ia akannya rumah. Rumah yang kita tempati sesudah kematian itulah rumah yang kita bangun sebelum kita mati. Maknanya kalau kita bangun amal soleh maka rumah pun dapat surga di akhirat ya. Kalau kita bangun dengan melakukan amal buruk, amal toleh, maka berarti rumah yang kita bangun neraka. Masya Allah. La dara lil mar'i, tidak ada rumah bagi seseorang sesudah kematian. Rumah yaskunuha yang akan ia tempatkan akannya rumah. Illallati, kecuali rumah-rumah. Karena yang ada ia beniha, membangun ia akannya rumah qoblal mauti, sebelum kematiannya. Intinya apa yang kita bangun, itulah yang kita tempati. Apa yang kita tanam, itulah yang kita panen. Fa in banaha bi khairin taba maskanuhu. Maka jika membangun ia akannya rumah dengan kebaikan, toba maskanuhu, niscaya menjadi baiklah tempat tinggalnya. Wa in banaha bi syarin khaba baniha. Dan jika membangun ia akannya rumah dengan keburukan, niscaya binasalah orang yang membangunnya. Khaba baniha. Binasalah orang yang membangunnya rumah. Kan? Nah, ainal mulukul lati kanat musaltina. Di mana itu raja-raja yang ada ianya raja itu dulu berkuasa. Ainal muluk. Di mana itu raja-raja, raja yang kanat, yang ada ianya raja dulu, itu musaltina, itu memiliki kekuasaan. Hatta saqaha bika'sil mauti saqiha. Hingga memberi minum kepadanya para raja dengan cawan kematian oleh orang yang memberi minumnya hingga dia sudah mati. Saqiha ini malaikat maut kelihatannya kan. Mana para raja yang dulu berkuasa hingga dia mati? Ya, dimatikan oleh yang mematikannya. Amwaluna lidzawil mirasi najma'uha, bermula harta-harta kita. Itu najma'uha. Ya, ini selalu begitu kalau syair. Amwaluna najma'uha lidzawil mirasi, bermula harta-harta kita itu kita kumpulkan akannya harta lidzawil miras, untuk ahli waris. Waduwaruna li kharabid dahri nabniha, dan bermula rumah-rumah kita, duar jamak dari dar. Waduwaruna, dan rumah-rumah kita li kharabid dahri, bagi kehancuran masa itu nabniha, itu kita bangun akannya rumah. Rumah-rumah kita bangun akannya untuk kehancuran. Jadi bangun untuk dirobohkan kan. Kalau menurut kita udah hebat, menurut anak kita ini out model nih, harus dirobohkan, bangun ulang kan gitu. Kam min madaina fil afaki kad buniyat. Berapa banyak dari kota-kota, madain jamak Madinah. Kam min madaina, berapa banyak dari kota-kota fil afaki, di alam semesta. Di afak ini di penjuru, di kaki-kaki ufuk, di afak, penjuru dunia lah. Penjuru langit, penjuru bumi. Kam min madaina fil afak, berapa banyak dari kota-kota di ufuk kad buniyat, yang sungguh telah dibangun akan dianya kota. Amsat kharaban, jadi ianya kota itu kharaban, yang hancur kan. Banyak kota-kota yang telah ditinggalkan oleh penghuninya, yang amsat kharaban, jadi ianya kota-kota itu kharaban, reruntuhan. Wa afnal mautu ahliha, dan telah membinasakan oleh kematian akan penduduknya kota. Likulli nafsin wa inkanan ala wajalin minal muniyati ama amalun tuwafiha.
Bagi setiap jiwa, sekalipun ada ianya jiwa di atas ketakutan dari kematian, itu ada harapan-harapan. Bagi setiap jiwa itu ada harapan-harapan. Sekalipun ada ianya jiwa itu di atas ketakutan dari kematian. Bagi setiap jiwa itu ada harapan-harapan tuafiha yang bisa memenuhi ia akannya harapan. Fal mar'u yabusutuha wad dahru yakbiduha. Maka bermula seseorang itu menghamparkan ia akan harapannya. Bermula masa itu menggenggam ia akannya harapan. Wan nafsu tansyuruha. Dan bermula nafsu itu menyebarkan ia akannya harapan. Wal mautu yatuiha. Kematian itu yang akan melipat ia akannya harapan. Tidak semua harapan tercapai ya. Kadang kita punya harapan, tapi duluan datang kematian. Hingga harapan pun lenyap. Terbenam bersama terbenamnya atau tenggelamnya kematian. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itulah. Ini lumayan lama ini.